Kasus persekusi yang menimpa anggota Banser Nahdlatul Ulama telah diproses secara hukum. Lalu bagaimana Gerakan Pemuda Ansor menanggapi kasus ini? Kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Adung Abdurrahman, Sekjen GP Ansor. Selamat sore Pak Adung. Selamat sore Mbak Fitri. Ya Pak Adung, kita tadi dengarkan bersama bagaimana pelaku telah ditangkap oleh polisi, telah ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka dan juga ia sudah meminta maaf. Bagaimana respon dari GP Ansor sendiri? Ya, pertama kita mengapresiasi kerja cepat dari kepolisian yang sudah menangkap pelaku ya. Nah, yang kedua terkait dengan penyesalan dan permintaan maaf dari pelaku, tentu dimaafkan ya, dimaafkan. Tetapi kami tetap meminta supaya proses hukum tetap berjalan, supaya ada efek jera dan ada perlakuan yang adil ya pada korban yang sudah mendapatkan persekusi dari pelaku. Oke. Tapi kita lihat juga pasca kasus ini, kita lihat bagaimana anggota Banser yang pada saat itu menjadi korban persekusi memilih untuk menempuh jalur yang benar, jalur yang tepat, yaitu di koridor hukum, melaporkannya kepada polisi, sehingga polisi kemudian memproses kasus ini di koridor hukum yang sesuai ataupun yang tepat. Ini apa kemudian yang menjadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Ya, sebelum ke sana saya tadi sempat mendengar berita kalau kasus ini bermula dari senggolan ya. Tapi kalau berdasarkan pengakuan dari sahabat Eko dan sahabat Wildan, tidak benar ada senggolan di antara mereka begitu. Jadi ini murni tiba-tiba pelaku memepet kendaraan sahabat Eko dan Wildan, kemudian melakukan persekusi seperti video yang beredar selama ini. Nah, terkait dan saya saya bertanya kepada sahabat Eko dan sahabat Wildan langsung. Kita mendengarkan pengakuannya bahwa mereka memang menahan diri untuk tidak meladeni tantangan persekusi dari pelaku. Bahkan kalau karena video itu pendek, padahal kalau menurut sahabat Eko dan sahabat Wildan, pelaku ini juga menantang untuk berkelahi gitu ya, bukan hanya mengata-ngatai dengan kata-kata yang kotor gitu ya, meminta takbir, meminta KTP dan seterusnya, tapi juga menantang untuk berkelahi. Dan itu kedua sahabat kami ini menahan diri untuk tidak meladeni karena mereka fokus pada agenda tujuan mereka, kenapa mereka dari Depok ke Tangerang gitu ya. Itu karena ada rapat untuk menjaga pengajian. Yang kedua karena mereka sedang berseragam Banser gitu. Jadi mereka harus menjaga marwah organisasi, menjaga nama baik organisasi, tidak mau meladeni persekusi atau meladeni kata-kata kotor dari pelaku. Tapi makanya kami bersyukur, kami bangga dengan kedua kader kami ini karena dia mampu untuk menahan diri dan menempuh jalur hukum di dalam menyelesaikan kasus ini. Oke. Dari GP Ansor sendiri untuk kemudian ikut mendukung agar suasana menjadi lebih kondusif, mendukung kerukunan antar warga ini apa, Pak Adung? Iya, jadi begini, saya kira ini kan kasus yang bisa diselesaikan secara hukum. Jadi daripada kita menggunakan cara-cara yang di luar hukum, ya memang koridornya kita selesaikan secara hukum saja begitu. Kita selesaikan secara hukum biar tidak melibatkan aksi-aksi di luar hukum gitu. Dan saya kira ini saluran yang benar gitu. Ada kesadaran hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat itu dengan melalui jalur yang benar, yaitu jalur hukum. Baik, saya kira itu Pak yang Adung. harus didorong terus. Baik, Pak Adung Abdurrahman, Sekjen GP Ansor, terima kasih atas waktunya untuk berbincang bersama kami dalam Metro hari ini. Terima kasih.